ternyata hidup tuh nggak ya seacak-acakan itu sebenarnya. Nggak ada yang orang tuh sering ngomong kayak hidup tuh kayak gini, hidup tuh kayak gitu. Ya fuck everything lah gitu. Halo semua, balik lagi di channel Melix Room. Kali ini gue kedatangan salah satu mahasiswa di kota Yogyakarta, Gani. Halo, Halo. Farel dan semua teman-teman Melix. Oh, iya. Melix. Gani, thank you udah Thank you mau juga. ngeliatin waktunya buat ngobrol-ngobrol bareng. Yoi, santai. Oke. Udah ngopi pagi-pagi. Ah, iya bener ngobrol. Ya, nyantai dan culture. Gan, kesibukan lo belakangan ini ngapain aja, Gan? Sibukan pasti kuliah. Terus lagi ada organisasi luar kampus. Ya, event seru-seruan. Terus ada organisasi dalam kampus juga. Terus sekarang lagi nggodok buat usaha gue sendiri. Lagi masih proses, baru awal banget. Masih 1%, 2% lah. Oke. Lagi ada proses itu aja sih paling. Oke, boleh diceritain nggak sih proses dalam 1% yang udah lu jalanin tuh apa sih? Maksudnya dalam konsep apa, larinya kemana gitu? Konsepnya tuh sebenarnya gue lagi coba-coba sih sebenarnya. Coba-coba dari dulu nih, coba-coba banget. Oke. Dari dulu coba-coba pengen bikin usaha, pokoknya punya brand fashion. Fashion. Yes, Oke. fokusnya ke fashion. Cuman dulu tuh bikinnya tuh dari kapan? Dari SMA. Sempet pengen bikin itu, cuman ya dulu masih pikiran-pikiran doang nih gitu kan. Pengen bikinnya asik, pengen bikinnya asik. Sekarang ya mulai jalan lah. Ini tuh lagi di bidang fashion, itu Goodwears. Namanya Goodwears. Goodwears by Ganduls gitu. Oke, itu berarti larinya ke apa tuh? Ke fashion atasan kah, bawah? Fashion semuanya apparel. Apparel. Oh, berarti semuanya, kayak termasuk Semuanya. topi juga ya? Termasuk topi, ya topi juga mungkin. Teman sekarang lagi menggodoknya fokus di t-shirt, polo, dan celana dulu. Celana kargo, celana jeans, kebahan, kayak gitu-gitulah. Oke. Pasti kan, lo kan, namanya tadi apa? Goodwears ya? Ya, Goodwears. Goodwears itu kan pasti ada unsur seninya. Waduh. Ada unsur seninya ya? Semua itu seni lah. Oh iya, semua seni. Nah, aku mau tanya dong, menurut lu pandangan lu soal seni itu apa sih? Apalagi kan seni kan, orang bilang seni adalah ledakan. Bajing. Naruto. Naruto. Menurut lu pandangan lu seni adalah ledakan tuh seperti apa sih? Aduh, seni soal ledakan ya. Seni itu ledakan dia bisa dibilang. Seni itu intinya tuh mengenai pikiran. Oke. Pikiran kita. Kalau misalkan apapun itu, ada orang ngomong seni itu ya yang penting bagus, yang penting estetika. Enggak juga sih kalau kata gue. Ada orang yang nyebut biasanya tuh seni dalam berkomunikasi. Oke. Seni persuasif. Banyak juga kan. Banyak seni itu. Intinya tuh seni mah apa aja bisa dijadikan seni juga gitu. Segalanya mah. Segalanya seni. Segalanya seni. Oke. Lo kan katanya lagi ngejalanin usaha Goodwears. Dan seni itu kan luas ya. Luas, Ada seni. Nah, yang sekarang, yang saat ini sedang lu dalami itu seni apa sih? Nah, gue nggak mendalami semuanya sih. Gue lebih ke nyoba-nyoba di seni lukis visual. Gue lagi dilukis gue emang dari dulu seneng lukis dari kecil. Sempat punya udah ya beberapa ngelukis karya-karya lah, mungkin nggak terkenal juga, cuma nggak apa-apa lah. Cuman buat gue ngelukis sebagai stress release aja. Stress release kalau misalkan lagi senggang atau lagi apa gitu, ya kan, ngelukis. Rasanya tuh jadi tenang aja gitu. Jadi tiba-tiba kan dalam melukis tuh kalau gue biasanya tuh seni, maksudnya aliran gue lebih ke ekspresionis sama surrealism. Apa itu? Ekspresionis itu lebih ke menggambarkan suatu ekspresi. Surrealism itu mengenai hal-hal yang tidak nyata. Itu intinya mah kalau misalkan di seni lukis gitu. Kalau misalkan seni visual kayak desain-desain gitu juga sekarang lagi nyoba-nyoba. Karena emang ya buat ini juga usaha Goodwears itu. Oke. Nyoba-nyoba seni ini, terus musik ya bagian lah, pokoknya coba-coba aja gitu. Nyanyi juga nggak bisa atau apa gitu. Nyanyi suara jelek gitu kan. Yang penting mah tahu aja gitu. Tahu-tahu soal musik, lebih ke pengen tahu aja soal musik. Soal seni itu kayak gitu. Oke. Seni kan banyak unsurnya. Yes. Segala macam. Betul. Pasti kan ada entah itu seni rupa, seni musik, entah itu dari bagaimana cara orang berpakaian, itu kan termasuk seni. Seni juga. Nah, menurut lo seni yang baik itu seperti apa sih? Seni yang baik itu adalah saat seni kamu itu bisa bermanfaat bagi orang lain dan masyarakat. Sebagai contohnya? Contohnya, seni dalam
sesimpel gini, seni dalam misalkan lu punya gambaran, gua ambil contoh gambar dah. Oke. Lu ngegambar lalu bagus atau kayak gimana gitu. Tanpa harus mungkin nggak harus bagus atau apa gitu. Asalkan orang lihat itu kayak wah, bagus nih atau wah ini apa nih gitu, saya ada ketertarikan itu dan akhirnya orang pun mendapatkan insight atas lukisan lu. Itu udah bisa disebut dengan seni gitu, seni yang bermanfaat lah ini ya tuh. Ataupun mungkin kayak seni musik itu kalau misalkan lu bikin musik yang bagus terus orang-orang enak kedengerinnya, ya itu termasuk seni juga dan orang-orang itu bahagia gitu kan itu bermanfaat juga buat orang-orang lah gitu. Intinya membuat orang bahagia lah gitu. Bahagia. Semoganya bahagia. Pasti kan orang kan mengharapkan kalau lu ngebuat seni kan pasti bermanfaat kan gitu, bilang segala macam. Nah, lu pertama kali kenal seni itu mulai kapan? SD. Itu apa tuh seni yang lu lihat pada saat itu? Seni sebenarnya kan gara-gara bokap tuh suka ngegambar. Oke. Suka nggambar, sering ngelukis juga. Jadi kayak dari kecil tuh mungkin nggak tahu ya nih, entah bisa disebut bakat atau enggak gitu. Gue juga nggak mau ngebilang ini gue punya bakat ngelukis atau apa ya. Gue ngeklaim itulah, biarin. Kalau gambaran gue bagus ya syukur, enggak ya udahlah gitu. Suka-suka gue gitu. Berarti seni itu datang dari lingkungan. Bisa jadi gitu. Ketertarikannya doang. Ketertarikannya. Kalau seni itu gue bisa bilang itu tuh dari dalam diri lu sendiri lah gitu. Gak bisa dari lingkungan atau apa, itu cuman masalah ketertarikan doang. Kalau masalah dalam diri lu itu baru seni gitu. Kayak gitu. Bagi ya. Sok kami boleh. Kita santai aja ngobrol lah. Sambil debat, gitu. sambil dari SD sih gara-gara bokap kayak gitu kan sering gambar, sering ini jadi kayak ke influence gitu kan waktu kecil tuh. Masa kecil kan masih masa-masa orientasi pengenalan semua lingkungan kan. Kenal itu mulailah dikit-dikit ngegambar dari kecil tuh. Sampai ini terus dikenalin juga musik sama bokap juga. Musik terus teater main juga. Drama itu perfilman main juga gitu. Okay. Di dalam suatu drama kan katanya ada olah rasa ya nggak sih? Olah rasa atau olah apa tuh? Olah rasa. Nah, itu pertama kali lu, apalagi kan katanya lu demen juga sama seni teater. Yes, nah, sempat. Oke. Hal utama yang lu pelajarin ketika lu, oh nih ternyata di dalam seni teater tuh ada yang namanya olah rasa. Nah, itu gimana tuh pertama kali lu mulai nyoba olah rasa itu? Sebenarnya awalnya tuh gue waktu dulu ya sempat di teater tuh, sempat ikut beberapa ini teater dari luar sama di SMA. SMA sempat sekali tuh. Itu tuh gue nggak tahu kalau misalkan itu tuh olah rasa. Okay. Jadi gue kayak cuman pernah jadi sutradaranya. Okay. Sutradara teater. Cuman gue ngeliat ini coba dijalanin, itu masih ngalor ngidul, maksudnya masih pikiran gue masih kosong juga soal ini. Yang penting ada skrip, ada ini, orang jalanin kayak gini-gini, dah gitu doang. Cuman pas gue lihat kan ya latihan, cuma gue lihat kok kurang ya. Terus gue kayak nge-influence aja orang-orangnya. Coba misalnya si ini tuh waktu itu dapat perannya tuh yang emang rada giting kayak gitu. Terus cuman dia kayak waktu meranin tuh kayak kurang, gimana ya gue ininya. Gue datengin, kasih tahu. Ya cuman gua kayak coba lebih ini lagi, coba ini lebih pokoknya kayak di mendalami peran gitu. Lebih mendalami peran. Coba lu gestur lu lebih dilemasin lagi atau mungkin raut muka lu detailnya digituin. Oh, ternyata setelah dari itu ada teman gue yang mungkin emang paham soal teater gitu kan. Okay. Gue belajar dari dia juga. Dia udah ngomong ya itu namanya olah rasa. Di sana gue baru tahu, oh itu ternyata olah rasa. Pendalaman peran di sana tuh ada gitu. Pasti kan di dalam seni teater itu kan, apalagi kan orang main peran kan pasti kadang ada beberapa yang adegannya tuh di luar kemampuan kita. Apa tuh contohnya? Kayak contohnya misalkan lu tuh orangnya adem ayem, diem, tiba-tiba lu ketika main peran, lu di dalam peran itu memainkan karakter antagonis. Okay. Nah itu gimana tuh perasaan? Maksudnya apalagi kan itu kan ngelatih mental, apalagi energi juga. Gitu. Nah sebagai pemeran itu ngeluarin energi juga. Nah itu gimana? Kalau misalkan gue sebagai pemerannya disuruh kayak gitu dengan gue orang gitu, mungkin pertama balik lagi dalam proses pikiran sih yang penting tuh.
pikiran lu kan ya ini semua kita gerak, semua kita ngomong kayak gini, kita ngeliat gitu kan termasuknya dalam pikiran kita. Apa yang bisa muncul ini karena pikiran kita gitu. Kalau misalkan kayak gitu, gue lebih mikirnya gini, kalau misalkan kita pernah nggak sih lu lagi misalnya lagi nongkrong gitu, terus tiba-tiba ada yang kayak gimana terus lu bersikap seolah-olah pura-pura. Itu udah termasuk peran kalau menurut gua. Udah termasuk berperan di sana gitu kan. Toh kita hidup kayak hidup biasa pun sendiri, bahkan kita pun berperan sebagai diri kita sendiri. Maksudnya semua peran itu bisa kita ambil asalkan kalau misalkan kita mengetahui maksudnya pertama kan pastinya observasi dulu gimana orang. Kalau misalkan tadi contohnya antagonis, ya kita observasi dulu orang-orang antagonis biasanya gimana gitu. Kan sering kita lihat di motor deh. Nggak apa. Kalau misalkan kita sering lihat di film-film sinetron kayak gitu kan, udah jadi pasti ada gambaran gitu antagonis. Oh, dalam pikiran antagonis orangnya jahat kayak gini. Tinggal dilakuin aja udah. Gitu. Sesimpel itu sih kalau menurut gua. Yang penting tuh observasi dalam pengalaman lu sih. Gitu. Berarti kalau olah rasa tuh yang pertama yang harus lo lakuin tuh gimana cara orang nyikapin peran tersebut ya. Kayak contohnya lu ketemu sama orang, terus lu belajar dari bagaimana cara mendalami peran antagonis gitu ya. Nah, itu kan pasti kan di dalam suatu peran ya. Apalagi kan berseberangan gitu kan antara beberapa peran yang menurut lo itu susah. Nah, tantangan lu nih dalam olah rasa tuh seperti apa sih tantangannya? Masuk ke dalam perannya itu sih, lebih ke maksudnya kalau misalkan lu nggak tahu tentang observasi mengenai peran itu, karakter itu masih kurang, jadi kayak susah juga buat masuknya gini. Kayak misalkan gue disuruh berperan sebagai presiden. Presiden. Gitu kan. Nah, gue nggak tahu presiden tuh, meskipun gue sering, misalkan anggaplah gue tuh nggak punya TV atau nggak pernah lihat presiden kayak gimana gitu. Ya gue nggak bakal bisa tahu. Kalau misalkan diomongin presiden tuh kayak gini, ya cuma sebatas omongan pun nggak bisa langsung masuk gitu. Maksudnya harus observasi yang memang mendalam, biar bisa tahu gimana sih kita tuh mencontoh orang, mengimpersonate orang itu gitu. Kayak misalkan yang paling gue suka tuh ya Reza Rahardian waktu impersonate Habibie, kan kayak gitu, sedalam itu gitu. Kalau sempat ngeliat podcastnya di Reza Rahardian juga gimana proses dia waktu olah rasa di waktu dia menjadi Habibie, waktu kayak gimana kayak wah ini udah high level lah ya. Oke, soal seni ya pastian kita tahu kan pasti ada beberapa transisi ya. Mulai dari apalagi kan dalam bermain peran tuh harus cepat tanggap dalam mengkoordinasi suatu gesture lah, improve. Nah, lu pernah nggak sih kayak ngerasain dari misalkan dari mimik wajah yang biasa aja tiba-tiba marah, tiba-tiba kebanting jadi sedih. Nah, itu lu pernah nggak sih ngerasain hal itu pas dalam bermain teater? Kalau teater aku sih baru sekali doang main teater tuh. Sekali doang kalau jadi pemeran gitu. Cuman kalau di film biasanya sering. Di film tuh biasanya kayak kalau misalkan kayak gitu, kayak lagi senang tiba-tiba sedih atau kayak gimana. Terus pernah sempet dapet tawaran film, aku jadi pemerannya itu. Jadi di ceritanya tuh punya dua kepribadian yang berbeda. Itu perspektif, nama judulnya tuh Perspektif Humanis. Itu teman-teman dari SMM bikin film itu. Aku jadi pemerannya gitu kan, dan itu tuh mungkin tantangan sih, lebih ke tantangan gimana caranya di satu sisi di saat scene ini gue jadi si ini, di saat scene yang lain gue jadi si yang lain juga gitu. Misalkan gue di satu sisi ini jadi orang yang baik kayak gini, tapi di satu sisi gue juga jadi sebagai orang yang jahat gitu. Itu tantangannya tuh lebih berat di rasanya, bolak-balikin rasanya di situ loh. Balik dari mukanya kayak gimana, gestur mukanya gitu kan. Terus dari cara omongnya juga kayak gitu-gitu sih, lebih ke nantang di situ sih. Challenge-nya di situ. Seru sih tapi itu. Iya sih. Tadi kan lu bilang katanya lu pernah jadi sutradara lah ya. Dalam suatu project kan lah. Yes. Nah, itu kita anggap jangan sebuah
halangan deh. Kita anggap sebuah tantangan jadi sutradara itu. Nah, lu gimana sih cara ngekoordinasi semuanya? Apalagi kan sutradara kan kayak orang pertama lah di dalam suatu project itu. Nah, itu gimana tuh? Tantangan apa yang lu rasain ketika lu jadi sutradara? Tantangannya saat direction lu nggak tersampaikan langsung. Saat maksudnya direction lu tuh, makanya pentingnya mungkin gue bisa bilang penting komunikasi itu penting sih. Komunikasi penting parah lah gitu. Gimana cara gue sempet dari dulu tantangannya adalah bagaimana gue ngedireksiin apa yang dalam pikiran gue ini, apa yang dalam gambaran pikiran gue nih, bisa mereka juga bisa ngegambarin hal yang sama gitu. Kadang kan misalkan gue nyuruh yang anak-anak artnya gitu, bikinnya kayak gini, scene-nya kayak gini, coba dibikin dramatis atau kayak gimana gitu. Kan dramatis dalam pikiran gue kayak gini gitu, misalkan ada asap-asap atau apa kayak gitu. Cuma kan dalam pikiran mereka mungkin karena penyampaian gue yang berbeda, jadi penyampaian gue yang kurang gitu, jadi kan gambarnya berbeda gitu. Nah itu sih jadi yang tantangan tuh lebih ke gimana caranya gue tuh mendireksikan instruksi apa yang gue pengen itu, ekspektasi dalam gue, gambaran gue tuh ke mereka, dan mereka pun menggambarkan hal yang sama dalam direksi yang gue pikirin. Kayak gitu sih, itu tantangannya, lebih gitu doang aja. Pasti kan udah jadi nih, misalkan jadilah sebuah itu apa, film atau short movie? Teater. Oh, teater sama film kan ya sejujurnya. Gimana perasaan lo ketika teater yang telah lu jalan itu selesai? Perasaan lo gimana? Waktu itu tuh yang satu yang gue kerasa waktu itu tuh waktu teater ada di acara festival teater di sekolah SMA. Itu kayak setelah dari itu kan kita ini waktu-waktu acara gue kayak ayo masuk gini ya, maksudnya ngedireksiin selama acara juga pas pertunjukan juga, dan setelah itu kayak wah akhirnya gitu lega. Pertama lega, terus kedua yang kayak wah ternyata gini, maksudnya gue tuh ngeliat oh ternyata ini tuh hasil yang gue direksin tuh seperti ini loh gitu. Jadi gue tuh akhirnya punya gambaran yang nyatanya gitu, gambaran nyata atas karya yang gue bikin kayak gitu sih. Kayak gitu. Sebenarnya kalau dalam buat sebuah seni itu kayak kesenangan sendiri kan. Itulah senang sendiri, stress liris lah kalau stress liris ya. Itu gimana sih? Apalagi kan lu buat suatu seni kan pasti salah satu tujuannya tuh untuk dilihat orang banyak. Ya, enggak. Oh enggak juga. Oke, gimana tuh? Tujuan gue sendiri buat dalam membuat karya itu yang penting buat gue seneng. Buat tuh senang. Buat gue seneng. Berarti lu tidak mementingkan apa yang ada di lingkungan lu itu termasuk atau enggak juga? Bukan tidak mempedulikan juga sih. Yang nomor satu gue pentingin adalah kesenangan diri gue sendiri dulu. Oke. Bahagia dalam diri lu sendiri gitu. Kalau maksudnya gue bullshit lah kalau misalkan lu kalau menurut gue ya kalau misalkan lu ngomong ya gue seneng kalau misalkan orang lain seneng, enggak gue. Oh enggak berarti. Oh berarti yang gue penting seneng. Lu seneng dulu baru orang lain. Karena lebih ke ya gue seneng kalau orang mau ikut seneng, ayo enggak pun ya udah gitu. Itu aja kalau kata gue. Yang penting tuh itu. Berarti ada aspek individualis. Seperti itu kan ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, menurut lu pandangan lu mengenai individualis tuh gimana sih? Apalagi kan orang-orang sekarang tuh ada yang idealis, yang terlalu mementingkan keperluan dia. Ada juga individualis, itu kan pasti ada sedikit perbedaan kan antara individualis sama idealisme. Nah, menurut tuh pandangan lu soal individualisme anak-anak sekarang tuh gimana? Individualisme menurut gue nggak apa-apa sih, wajar-wajar aja tuh, semua orang punya pikirannya masing-masing kok, semua orang punya tujuannya masing-masing kan. Jadi ya bebas-bebas aja kalau menurut gue. Jadi nggak usah lebih ke karena mungkin gue orangnya nggak pernah mempermasalahkan apa-apalah gitu. Ada apa juga ya udah, ada ini ya boleh gitu kan, ya udah boleh gitu kan, santai-santai. Jadi kayak kalau misalkan nanggepin itu apa ya individualis itu lebih ke ini sih, kalau gue lebih ke nyari soal gimana sih kita tuh sebagai individu tuh harus hidup tuh kayak gimana gitu. Mengenai kalau gue sering baca-bacanya tuh yang kayak individu, mengenai individu terbuka, individu tertutup kayak gimana, kayak gitu-gitu sih. Lebih ke baca-baca soal itu aja sih. Oke. Individu terbuka sama individu tertutup. Itu bedanya apa sih? Gue masih kurang paham nih soal individualisme gitu. Individu tertutup, individu terbuka.
Itu tuh lebih ke aku baca di jurnalnya Daniel Kolak. Namanya Kolak. Oke. Namanya Kolak gitu. Itu orang luar ya? Orang luar. Oke. Namanya Kolak. Ah, Katanya tuh individu terbuka dan individu tertutup. Gimana kalau misalkan kita tuh filsuf sih mereka dia tuh ah, mengatakan kalau misalkan orang tuh yang satu mengatakan orang itu hidup sendiri satu jiwa. Yang kedua mengatakan kalau orang itu ya kita sekarang gitu pada umumnya. Jadi ya dengan atas banyak-banyak jiwa yang tersusun atas satu. Kayak gitu. Kalau misalkan individu tertutup, contohnya mungkin kita hidup sebenarnya itu sendiri. Oke. Kita ada itu karena kita sendiri. Misalkan gini, gue nganggep lu ada, ya karena pikiran gue menganggap lu ada. Oke. Gue menganggap kalau misalkan ini meja tuh keras gitu, ya karena gue pikir ini keras. Kayak gitu maksudnya. Oke. Jadi kayak kalaupun mungkin gue nggak memikirkan lu ataupun gue berpikir kalau lu nggak ada, ya mungkin aja terjadi. Tapi pikiran kan nggak bisa dikontrol, liar pikiran sifatnya kan. Itu yang pertama, individu tertutup. Kalau yang terbuka ya yang sekarang ini, kayak yang kita tuh manusia pada umumnya lah gitu, sendiri-sendiri, hidup sendiri-sendiri, punya pikiran sendiri-sendiri, tidak ada yang sama gitu kan. Ya kita dibedakan dengan sidik jari mungkin. Ada juga kan DNA kayak gitu-gitu lah. Gitu sih lebih ke baca-baca soal itulah intinya tuh individu. Manusia itu kan diciptakan untuk gini deh, makhluk sosial. Kita baca aja dari pengertian makhluk sosial. Katanya makhluk sosial kan manusia tidak bisa hidup tanpa manusia yang lain. Yes. Itu kan pasti ada tabrakan dengan individu tertutup. Nah, itu menurut lo gimana? Lagi kan manusia itu disebut sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial itu. Nah, pasti kan ada tabrakan dengan individu tertutup. Nah, Individu tertutup tuh lebih ke dalam pemikirannya doang. oh ke pemikiran doang. Nah, jadi kalau misalkan makhluk sosial ya kita memang makhluk sosial gitu. Makhluk sosial berdasarkan dulu tahu makhluk sosial dari mana? Dari sekolah, dari pendidikan, SD. masih dari pendidikan. Nah, Dari siapa-siapanya itu kan yang memang ada yang tertulis di buku. Kalau misalkan orang nulis buku yang lain dengan penjabaran yang berbeda, mungkin aja nggak lo nggak berpikiran kalau manusia itu makhluk sosial. Mungkin aja dong. ya mungkin. Bisa jadi lah Bisa ya. jadi gitu kan. Itu sih yang lebih ke maksud gua terus lebih ke pemikirannya doang. Kalau misalkan untuk makhluk sosial ya pasti kita semua butuh lah gitu. Pasti kita semua akan berhubungan dengan manusia-manusia lainnya gitu. Kita semua nggak mungkin bisa hidup sendiri dalam hutan. Nggak tahu ya kalau mungkin ada yang bisa gitu. Kayak gitu sih. Makhluk hidup sosial itu kan bukan hanya tentang dengan manusia-manusia lain ya, dengan tumbuhan, dengan alam sebagainya kan itu termasuk mungkin sosial juga kalau menurut gue mah gitu. Segala yang makhluk hidup itu. Oke, wow. Dalam ya obrolannya. Dari seni menuju ke karakter masing-masing. Nah, gue mau nanya deh, menurut pandangan lu deh, makhluk sosial itu kan apalagi bahasa sekarang tuh ada introvert sama extrovert. Ambivert ada tuh. Berarti ada 3. Sekarang ada 3. Oke, ada 3 nih, tambah rame nih sekarang nih. Nah, pasti kan setiap orang kan punya karakternya beda-beda. Antara itu introvert lah, extrovert lah. Gimana lo cara menyikapi orang yang kedua hal tersebut? Kayak misalkan lo ketemu orang introvert, oh orangnya begini-begini. Ada juga lo ketemu dengan orang extrovert, atau lagi lo ketemu dengan orang yang ambivert. Nah, itu lo gimana tuh cara nyikapin lo ke dalam 3 hal tersebut? Nyambung sih yang tadi. Peran. Oke. Gue ngobrol sama lu kayak gini. Gue ngobrol sama teman gue yang lain kayak gitu. Gue ngobrol sama teman gue yang kayak gini kayak gitu. Jadi setiap lu ngobrol sama orang lain, setiap lu ketemu dengan orang yang lu menjadi orang yang berbeda. Ya kan? Ini azan gak apa-apa ya? Oke, kita cut dulu deh. Kita tunggu sampai azan. Oke, lanjut karena azan udah selesai nih. Tadi masih ada kaitannya sama introvert, ambivert, sama extrovert. Nah, gimana tuh? Itu lebih baik lagi tadi yang kita obrolin lagi tuh, peran. Kita hidup ini, God Bless kan pernah ngomong juga kan, dunia ini panggung sandiwara. Oke, God Bless. Itu judulnya apa ya? Panggung sandiwara. Panggung sandiwara. Ya intinya mah kita semua punya perannya masing-masing gitu. Saat gua ngobrol sama lu kayak gimana, gua ngobrol sama teman gua kayak gimana gitu, atau misalkan
gue punya temen yang ngomongnya blak-blakan. Nah, gue kan harus menyeimbangi juga tuh. Menyeimbangi. Ya gue tiba-tiba mungkin bisa berubah yang blak-blakan juga atau kayak gimana gitu. Terus gue ngomong ketemu sama temen gue yang pendiam. Ya gue pun menyimbangi juga kayak gitu kan, gimana obrolannya kayak gimana, terus sikap gue kayak gimana, gestur gue kayak gimana, dia semua tuh mengenai sikap peran-peran yang kita bawa saat kita berhubungan langsung sama orang itu. Kayak gitu, mau ekstrovert, soalnya gue lebih ke, kalau mungkin gue bisa nyebut introvert gue tuh gitu. Jadi ya rada-rada nggak bisa rame-rame lah. Rame bisa, cuman dengan orang-orang yang itu aja gitu. Mungkin kan kalau misalkan ramai pun kadang apa ya, capek gitu. Lagi di rame-rame gitu, terus tiba-tiba ngerasa lemes atau tiba-tiba ngerasa social capek butterfly atau apa gitu. Sekarang bilangnya social butterfly. Social butterfly. Social butterfly. Nah itu tuh bahasa-bahasa sekarang juga ribet banget, gue ngerti itu. Nah, lu bilang katanya salah satu orang yang kategorinya introvert. Oke. Apalagi ada sebutan social butterfly itu ketika lu tiba-tiba aktif, tiba-tiba kadang lu diem, ngerasa kayak energi lu tuh keserap, akhirnya lu diem dengan tujuan mengecas kembali. Yes. Nah, itu lu gimana sih cara buat nge-compare hal itu? Apa yang lu lakuin? Pura-pura. Oke, tiba-tiba lu aktif. Maksudnya gimana ya? Gue gak enakan jadi orang tuh, sering gak enakan lah gitu. Jadi kayak misalkan orang lagi, meskipun gue capek atau kayak gimana, kalau misalkan emang orang lagi situasinya ya daripada gue maksudnya lagi ngumpul gitu terus tiba-tiba gue capek atau apa, ya gue nggak bisa langsung ya udah gue balik dulu ya pulang. Gue nggak bisa kayak gitu, gue sekarang nggak enak gitu kan, dipandang nggak enak terus. Kayak gitu. Jadi kayak ya udah pura-pura ayo semangat gitu. Kayak ayas membangun suasana gimana pun jadinya biar terus seru aja gitu, meskipun setelah itu mungkin diem di kosan 1 minggu atau berapa gitu. Enggak 1 minggu lah, palingnya kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kan lu bilang katanya ada orang yang nggak enakan. Nah, apalagi kan ya sebenarnya nggak cuma lu doang sih, kadang gue juga termasuk orang yang nggak enakan. Nah, menurut lu orang yang nggak enakan tuh gimana sih? Bedanya itu mungkin ada orang yang nggak enakan dan dia melakukan dan akhirnya berpura-pura soal itu, ada yang orang mungkin nggak enakan tapi dia tuh bodo amat. Ada orang mungkin ngerasa nggak enak tapi ya udahlah, bodo amat, ayo yang penting diri gue gitu. Kadang kan kayak gitu. Mungkin gue juga pengen jadi kayak gitu ya, maksudnya terkadang tadi kan dari yang awal gue pernah ngomong gitu ya, sebenarnya gue melakukan dalam seni itu untuk membuat gue senang. Tapi sebenarnya pun dalam satu sisi juga gue punya sifat dalam diri gue pun, gue pengen orang lain senang juga gitu. Terkadang muncul itu gitu, meskipun gue pengen diri gue yang penting senang dulu lah gitu. Tapi itu nggak bisa dilakukan buat gue. Karena dalam beberapa hal kayak gue punya kayak ya ngerasa nggak enakan itu, yang takut banget pernah takut dinilai orang jelek atau kayak gimana, atau overthinking lah mungkin kalau sebutan sekarang tuh ya, kayak gitu-gitulah jatuh. Jadi soal itu tuh ya gimana pun caranya lu tuh bisa menyeimbangi dalam keduanya sih kalau gue sih gitu. Intinya tuh gitu aja, dalam harus bikin lu senang buat diri sendiri atau bikin lu senang sama orang lain gitu. Tapi lebih ke yang penting diri lu dulu senang lah gitu. Kayak gitu. Berarti lu kayak misalkan dengan orang lain, berarti lu lebih mementingkan diri sendiri baru orang lain lah ya? Tergantung situasi lah, tergantung gitu. Kondisional ya? Kondisional gitu. Terkadang kan ada kan orang beberapa yang lebih mentingin orang lain. Kayak kadang tuh orang kepikiran, apa gue terlalu baik ya orangnya ya buat orang lain, sedangkan gue nggak terlalu mementingkan diri gue sendiri. Apalagi terus berujung overthinking. Takutnya orang mandang kita tuh begini. Padahal gue mencoba segimana mungkin gue nggak terlalu begini sama orang lain ya. Nah, overthinking kan sebenarnya overthinking itu salah satu penyakit anak sekarang sih. Nggak cuma anak sekarang lah. Let's say kadang orang tuh juga kadang suka overthinking soal anaknya. Nah, apa yang lu lakuin ketika lu sedang overthinking? Mungkin gak bisa disebutin ya kalau misalkan gue ngapain kalau overthinking. Oke. Lebih sebagai ke pandangan
orang banyak lah. Ya, lebih ke kalau misalkan gue tuh lebih ke prinsip, maksudnya gini, yang gue tanamin itu yang gue salut banget waktu, maksudnya gue terinfluen waktu Aristoteles tuh pernah ngomong. Aristoteles ketua anjing. Boleh ngomong anjing gak sih? Boleh, salah. Oke. Aristoteles apa tuh, bilang apa tuh? Sebaiknya kamu hidup ke dalam jalan yang membuat kamu bahagia. Itu. Tapi itu poin pertama. Tapi salah satu poinnya juga, dia tuh nyebutin juga kalau misalkan saat kamu menempatkan diri kamu untuk membuat usaha kamu bahagia. Jadi saat lu berusaha untuk bisa bahagia, justru nggak menemukan bahagia itu. Intinya tuh lebih ke pasrah. Gitu, pasrah apapun. Di satu sisi lu ngomong, oke, di satu sisi nih si orang ini ngomong, ya lu harus bahagia gitu. Lu harus nentukin jalan lu buat bahagia gitu. Tapi di satu sisi juga, saat lu berusaha untuk menjadi bahagia, mungkin aja lu nggak bakal bahagia. Kayak gitu. Jadi sebenarnya lebih ke ironinya dalam kehidupan ini sih, bingung lah gitu kan. Sempat pernah dengar juga kata apa ya, ada katanya tuh ya pikiran itu paradoks gitu katanya. Oke. Paradoks. Contohnya kalau misalkan justru kalau misalkan kita berpikir akan hal-hal senang yang dulu kita pernah laluin, justru kita lebih banyak terharunya daripada senangnya. Ya enggak? Iya, setuju. Ya kan? Jadi kayak wah iya, pikiran tuh kayak gitu kerjanya. Kayak misalkan gue memikirkan hal yang senang, ternyata gue bisa sedih. Senang dan sedih kayak gitu tuh kayak ini yang bikin gue kayak wah, oh ini gitu, kayak ternyata hidup tuh nggak ya seacak-acakan itu sebenarnya. Nggak ada yang orang tuh sering ngomong kayak hidup tuh kayak gini, hidup tuh kayak gitu. Ya fuck everything lah gitu. Atau apa gitu. Yang penting ya udah, ternyata acak-acakan aja sih sebenarnya gitu. Nggak ada yang pasti, nggak ada yang hal yang memang panduan hidup tuh apa gitu. Mungkin ada ya Al-Quran atau kitab kayak gitu mah ya. Di agama gitu panduan hidup. Panduan bernegara juga ada, Pancasila lah gitu. Cuman ya kita hidup mah ya udahlah gitu, seada-ada aja lah, nggak ada yang nggak usah dipikirin segimanapun gitu. Toh mati juga ntar gitu kan. Pikiran gue kayak gitu doang sih. Sependek itulah. Menjurus banget ya. Dan itu berkaitan dengan seluruh hal itu ya. Seluruh hal mungkin, apapun itulah. Ya kita berada di ini kan, tuntutan itu kan datang dari dunia yang kita bikin sendiri tuh. Gak mungkin dari itu tiba-tiba datang tuntutan. Itu intinya mah. Gitu. Oke Gani, thank you banget udah mau sharing-sharing soal seni, soal karakter, introvert, ambivert, extrovert lagi kan. Baru tahu. Oke kan, thank you banget buat waktunya. Thank you juga, Farel. Betul, mantap. Oke. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa.